izin dalam UU ITE. Betul. Jadi kami konfirmasi dan memberikan informasi bahwa klien kami pada 12 Juli 2024 hari Jumat sekitar pukul 5 sore ke atas lah ya, menghadap langsung ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana pasal 32 Yunto pasal 48 Undang-Undang ITE, di mana pelapornya adalah klien kami dan terlapornya saudari AW. Gitu. Nah, itu data-datanya itu berupa apa sih Bang? Menyangkut apa Jadi aja? satu berkaitan dengan data perusahaan yang Arjuna, di situ ada data-data lengkap, kemudian ada data-data laporan keuangan, rugi laba dan proyeksi keuangan yang kemudian ditransmisikan, dipindah tangankan ke pihak-pihak tertentu ya, pihak ketiga, yang dimana pada saat pemindahan data-data digital tersebut tidak ada konfirmasi kepada klien kami, padahal itu kan milik atau sangat patut meminta izin terlebih dahulu kepada klien kami karena sebagai pemilik data tersebut, karena yang bisa menjelaskan data tersebut adalah klien kami. Jadi sampai berpindahnya data-data tersebut kepada pihak ketiga itu membuat kerugian ya, mengakibatkan kerugian karena ada tafsiran-tafsiran yang tidak diketahui bahkan disimpang oleh pihak-pihak tertentu, sehingga muncullah anasir-anasir berkaitan dengan dugaan-dugaan yang tidak benar kepada klien kami. Nah, data itu direbut tahun berapa sih Bang? 2022 awal. Di awal tahun 2022 sebelum adanya laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, kenapa baru sekarang itu Bang dilaporin balik? Kenapa nggak pas awal kejadian? Karena baru sekarang ada impact, ya, impactnya baru. Dan Mas Tiko ini kan merasa bahwa masih mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan adalah ibu dari anak-anaknya, tapi yang sana juga tidak mempertimbangkan atas laporan polisinya ke Polres Metro Jakarta Selatan bahwa Tiko ini adalah anak dari anak-anaknya. Jadi saya hanya melihat bahwa Mas Tiko hanya membuat suatu yang balance, bahwa ada yang dirugikan dari sisinya dan dia harus mempertahankan hak-haknya. Gitu. Bang, data-data file ini yang diambil dari Tiko ini menyangkut dengan laporan mantan istrinya yang merugikan. Sebagian ada karena itu ditransmisikan melalui akuntan. Dan akuntan itu tidak pernah meminta klarifikasi kepada klien kami. Selain itu ada milik properti lain seperti lagu dan lain-lainnya ya. Itu investasi yang cukup berarti juga secara ekonomis bagi Mas Tiko, karena itu hobi tersendiri ya. Aset-aset lagu itu adalah hobi tersendiri juga dari Mas Tiko sebagai musisi. Oh, berarti ada berupa di dalam file itu ada berupa aset. Ya, jadi karya-karya dari Tiko. Karya-karya Mas Tiko juga, ya itu kan cukup mahal juga, ya kan, hanya musisi tertentu yang bisa menilai itu. Ya. Kalau melihat nilai objek kerugiannya berapa Bang? Kira-kira Bang? Perkiraan aja ya. Ya. Karena kan ini menyangkut sebuah karya. Ya. Jadi bukan hanya, kalau karya kan bisa kita ukur, bisa mungkin 3 miliar, 4 miliar, atau 5 miliar. Itu nanti kita buktikan dengan hitungan. Tetapi yang terpenting di sini ada kerugian yang berkaitan dengan nama baik Mas Tiko ya, dengan ditransmisikannya data-data elektronik berupa data-data perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian kepada Mas Tiko. Gitu. Itu yang menjadi dasar paling utama selain yang properti lagu tadi. Nah, ada kecurigaan apa sih Bang sehingga baru melakukan hal ini? Ya, apakah sudah ada informasi dari pihak ketiga itu atau dari? Ya, pasti dari informasi pihak ketiga itu kita sudah sempat bertemu dengan akuntan pabriknya, dan yang bersangkutan menyatakan bahwa memang data-data itu berasal dari si terlapor ya, yang dalam undang-undang ITE ini. Kemudian di beberapa koran, beberapa media nasional, media cetak maupun elektronik itu beredar bahwa data-data itu diambil dari laptop. Coba mas-mas kalian coba lihat bahwa data-data itu diambil dari laptop. Padahal itu kan yang saya maksud tadi saya gambarkan.
angka-angkanya saja belum bisa dipertanggungjawabkan gitu, apa benar atau tidak gitu. Jangan sampai ada perubahan atau apa, kita nggak ngerti gitu. Jadi sangat patut kita laporkan ke dalam delik pasal undang-undang ITE gitu. Datanya itu diambil di copy itu atau sama-sama laptopnya juga diambil gitu sih? Ya yang jelas dia sudah mengakui di dalam beberapa media yang kita sudah jadi bukti di dalam laporan polisi kami itu bahwa dia sudah mengambil data dari laptop dan iMac milik Mas Tiko. Jadi laptopnya ada di Ada laptop. sekarang dalam penguasaan dari terlapor gitu. Dalam bukti cek juga kita sudah minta secara lisan, ya secara lisan kita minta, Mas Tiko sudah minta, secara WhatsApp juga meminta, somasi juga kita mintakan karena kita butuh itu, dan dia tidak menggubris sama sekali. Jadi dia hanya mengatakan, ya gue tahan dulu, cuma kenapa? Bang, laptop dan data-data itu juga menjadi salah satu barang bukti juga nggak sih terkait dari laporannya Arina itu yang 6,9 M itu? Mungkin saja, karena di dalam pengakuan itu dugaan kami ya bahwa memang itu berasal dari situ. Ya, yang kami laporkan itu yang utamanya adalah data-data perusahaan yang tidak diklarifikasi oleh klien kami, padahal data itu milik klien kami. Seperti contoh, siapa tahu itu draft, bukan final report. Tapi ditelan mentah-mentah karena tidak ada klarifikasi kepada klien kami sebagai final report. Itu kan merugikan bagi klien kami. Nah, itu data-data seperti itu yang bisa menjelaskan Mas Tiko sebagai pemilik data, bukan orang yang mengambil data, ya kan? Nah, itulah yang tidak dipahami oleh akuntan yang menjadi sumber analisis datanya, gitu. Jadi yang utama dalam laporan ini adalah berkaitan data perusahaan tersebut yang menurut klien kami itu adalah proyeksi laba rugi yang dijadikan sebagai bahan final report. Nah, itulah yang akuntan pasti terseret dalam kasus ini ya utamanya terlapor karena sudah jelas mengakui bahwa itu dalam penguasaannya. Oke, Bang, tadi kan ada kerugian juga yang dialami dari dalam data-data itu, kan katanya ada kerugian yang dialami oleh Tiko. Mungkin berapa sih, Bang, selain dari karya itu ya, Bang, yang di dalam data-data itu tadi? Ya, itu kan imaterial yang bisa kita ini karena impact-nya kan nama baik. Tuduhan 6,9 miliar yang ada sekarang di Polres Metro Jakarta Selatan, coba Anda lihat sejak awal laporan ini inkonsisten berkaitan jumlah nilai penggelapannya. Anda lihat ada yang pelapor ngomong 147 sebelum dilakukannya pelaporan atau saat dilakukannya pelaporan, tapi kemudian berjalan berubah lagi karena ada audit report akuntan menjadi 6,9. Terakhir setelah pasca gelar perkara khusus di Polda Metro, lawyer barunya nyinggung lagi yang dipermasalahkan dana cadangan 2 miliar. Bingung kami yang mana sebenarnya objek dari laporan perkara yang dimaksud, sehingga salah satu yang nanti akan menyerempet dari pelaporan kami di Polda Metro Jaya ini berkaitan dengan undang-undang ITE adalah hal-hal yang seperti itu tadi. Nah, kalau soal dana cadangan itu mungkin apa yang dimaksud itu apa, Bang? Saya juga nggak ngerti dana cadangan apa, karena tidak pernah ada di dalam pembahasan bisnis berkaitan dengan dana cadangan. Jadi kemungkinan besar ya pihak lawyer yang baru mungkin harus belajar lagi konstruksi laporan polisi pelapornya, karena sekali lagi objeknya saja berubah-ubah sehingga kami melihat dalam gelar perkara itu tidak ada peristiwa pidana. Tidak ada peristiwa pidana, kita tidak usah bahas alat bukti, tentu tidak ada, karena peristiwa pidananya tidak ada. Itu yang akan kita sampaikan bahwa bentuk daripada tindakan Arina itu punya konsekuensi hukum hari ini, sehingga kita laporkan ke dalam undang-undang ITE. Oke, Bang, terkait yang katanya pihak dari Mas Tiko diperas oleh itu, mungkin sudah dilaporkan juga atau seperti apa, Bang? Sementara kita lagi susun, karena berkaitan dengan pemerasan itu baru kita ungkapkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Karena berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan juga sehingga muncullah ya
kami harus jelaskan bahwa permintaan itu sebelum naik sidik dan setelah naik sidik. Ya, jadi jumlahnya cukup fantastis. Ada permintaan dana sejumlah 20 miliar, ya, dengan perkataan atau keinginan apabila mau diselesaikan perkara laporan polisi di Polres Metro. Makanya sebelum-sebelumnya saya mengatakan kalaupun ada ruang berdamai tanpa syarat dan win-win solusi. Tanpa syarat saya maksud tidak ada satupun syarat uang di dalamnya. Karena kami sudah buktikan di Polda Metro Jaya tidak ada peristiwa pidana dalam gelar perkara. Tanggapan Tiko sendiri ketika dimintai dana 20 miliar itu itu gimana? Ya pasti shock lah. Ya, Mas Tiko ini kan cuma banker, ya sebagai banker ya tentu tidak sebesar itu penghasilannya, ya. Dan juga menurut saya tidak masuk akal seseorang yang tahu suaminya itu latar belakang dan pekerjaan cuma banker kok nagih 20 miliar, kecuali ada motif lain. Ya saya nggak mau berandai-andai, silahkan publik menilai kenapa sampai ada permintaan sejumlah uang 20 miliar rupiah itu kepada terlapor dengan syarat supaya perkaranya dicabut. Oke, mungkin tapi Tiko sendiri sudah berkomunikasi dengan Arina sendiri mungkin, Bang? Untuk berkaitan dengan permintaan itu memang jelas sekali dalam percakapan WhatsApp itu kan tidak boleh diskusi kecuali kamu memenuhi permintaannya. Berarti permintaan 20 miliar itu muncul setelah dia laporkan ke Jakarta Selatan itu? Setelah dong, pasti setelah dilaporkan. Kalau belum dilaporkan tidak mungkin dia minta 20M. Jadi setelah dilaporkan, tenggang waktunya sebelum naik sidik dan setelah 1 bulan naik sidik. Gitu. Jadi saya mohon betul-betul perkara ini diatensi oleh Bapak Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Selatan untuk bisa melihat jangan sampai ada motif lain berkaitan dengan proses penyidikan. Karena nama baik klien kami sudah cukup ya menderita kerugian ya, baik psikis juga kan dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah dia adalah pelaku penggelapan, tapi dalam fakta gelar perkara pihak pelapor sendiri dan kuasa hukumnya tidak mampu menjelaskan dalil-dalil tuduhan mereka gitu. Motif lain itu apa sih, Bang? Saya tidak mau menduga-duga, Mbak. Silahkan publik menilai kenapa harus 20 miliar diminta kepada Mas Tiko gitu loh. Ada apa? Apa kan orang meminta 20 miliar itu kan pasti sudah ada hitung-hitungannya. Ini Tiko saya mintain 20 miliar ini kenapa? Ya tanya sendiri sama Arina. Apa dasarnya dia minta 20 miliar? Apa yang dia lihat berpotensi di Tiko? Mas Tiko, mohon maaf ya. Dalam diri Mas Tiko sehingga dia minta 20 miliar. Yang bisa jawab itu adalah pelapor sendiri, bukan kami. Ya. Bang, Kalau orang mau berdamai terus minta dana sebesar itu, apakah bisa dikategorikan sebagai yang abang tuduhkan tadi itu? Saya tidak menuduh dia pemerasan atau apa, tapi kan dia meminta uang sebesar itu. Kami juga belum melaporkan. Jadi saya bisa klarifikasi bahwa ada permintaan dana sekian. Ya, apakah itu dugaannya pemerasan atau dugaannya apa? Nanti ketika kita laporkan polisi baru berproses. Yang bisa menjawab nanti adalah proses yang ada di kepolisian. Apabila memang ini masuk kategori, apakah itu masuk undang-undang ITE atau masuk KUHP, ya nanti kita cerna baik-baik. Karena ini juga kita baru munculkan dalam gelar perkara. Gitu. Tapi boleh nggak sih, Bang? Ketika orang meminta sesuatu imbalan, artinya untuk sebuah perdamaian. Boleh-boleh saja, tapi kualifikasinya wajar atau tidak wajar. Ya, orang minta ganti rugi kan juga ganti untung, boleh-boleh saja. Ya, tapi persoalannya di kasus ini, yang kamu tuduhkan itu tidak ada peristiwa pidana. Yang kamu tuduhkan melalui audit
itu juga tidak kredibel. Tidak ada alat bukti yang eksis hari ini setelah gelar perkara kemarin, ya, berkaitan dengan ada atau tidaknya penggelapan. Jadi apakah juga ini sekarang dengan mau dipaksakan dicabut, mau dipaksakan dimintain imbalan gitu, ya kita juga nggak mau. Ya, itu sangat di luar batas kewajaran gitu. Jadi kalau dibilang bisa saja, tapi wajar atau tidak wajar, iya kan? Kalau tuduhanmu 147 minta 10M, mau nggak mas? Nggak boleh juga, iya kan? Tuduhanmu 6,9 minta 20M, wajar nggak? Juga, iya kan? Jadi dari sisi manapun, sudut pandang manapun, etika yang akan menilai. Silahkan publik menilai etis atau tidak etis. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ada pemerasan atau tidak pemerasan, tapi ada permintaan sejumlah uang berkaitan dengan jalan atau tidak jalannya proses di penyidikan dari AW. Bang, ketika AW itu nyebut gitu angkanya segitu itu, dari Mas Tiko sendiri ada langsung nanyain gitu nggak sih kenapa angkanya segini gitu? Ya dalam diskusi-diskusi sebelumnya ya itu aja kan sudah ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya kita belum munculkan, ada lewat WA juga ada, tapi kami belum munculkan, biarin aja nanti berproses kalau kita laporkan di polisi. Kapan bang kira-kira mau? Ya dalam waktu dekat mungkin, ya kita harus ini karena jangan sampai ini menjadi beban juga secara psikis, jangan sampai kita dikatakan tidak punya dasar. Ada ini hitungannya, saya kasih ini aja, kan ada hitungannya, ada hitungannya lengkap. Oke, cukup. Udah, Bang Lip. Oke. Sip. Bang, kalau dengan adanya pelaporan itu artinya berapa tahun lama akan menjadi orang pesakitan? Ancaman hukuman. Kalau di Undang-Undang ITE paling relatif 8 tahun yang kita laporkan. 8 tahun paling minimum. 8 tahun. Ada dendanya, Bang? Ada kualifikasi di pasal 32 itu bermacam-macam gitu. Dari 2 miliar, ada 5 miliar, ya tergantung nanti konstruksinya, yang pidananya yang mana yang pas. Yang jelas kami melaporkan sudah ada peristiwa pidana. Oke. Mungkin kapan lagi Bang akan menindaklanjuti laporannya Bang? Segera, kita tinggal menunggu pihak kepolisian memanggil kita, penjadwalan pemeriksaannya tinggal itu yang kita tunggu. Ya. Bang, satu lagi Bang, yang kan ada dugaan kalau data yang diambil itu berkaitan sama kasus yang ini sedang berjalan gitu. Ya. Ada kemungkinan nggak kayak kasusnya ini, penyidikannya ini di stop apa gimana karena barang buktinya mungkin ilegal gitu? Harusnya, ya, dari pengambilan barang bukti, jadi alat bukti yang dari akuntan itu kan kalau tidak salah 1 tahun baru muncul. Jadi laporannya 2022, audit report dari akuntan pabriknya 2023. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kemarin pada saat Anda laporkan itu, alat buktinya apa, bukti-buktinya apa, itu yang mereka nggak bisa jawab, bingung mereka. Jadi ya semua merasa kecewa juga. Anda tidak bisa mempertahankan dalil-dalil Anda dalam gelar perkara kemarin, Jumat kemarin. Gitu. Jadi ada kemungkinan mungkin kasusnya di stop gitu Bang? Ya kalau misalnya saya sebagai pihak yang hadir dan sebagai salah satu peserta gelar, sebagai pihak pengadu dumas, ya seyogyanya, sebaiknya peristiwa pidana yang tidak ada, ya tidak melahirkan alat bukti pidana, ya sebaiknya ya di SP3 menurut saya, ya demi kepastian dan nama baik seseorang. Kita butuh kepastian hukum, Mas Tiko ini butuh kepastian hukum. Kita sudah mengkonstruksi laporan mereka, sudah patuh dengan SOP yang ada di kepolisian, ya sebaiknya dia yang mendalilkan, dia punya beban pembuktian, tapi pelapor tidak mampu mempertahankan dalam gelar perkara, sedangkan kami mampu untuk membantah satu persatu, ya sebaiknya hentikan. Hukum pidananya simpel. Penyidikan tidak harus maju kalau memang diragukan. Dasarnya apa? Bisa ditempuh dengan menghentikan penyidikan. Gitu.
Oke. Oke? Cukup. Oke. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Oke.